Kini keluarga Juliana ingin menuntut, tapi siapa sebenarnya bisa dituntut? Masih ingat kasus Juliana, pendaki Brazil yang jatuh dari Gunung Rinjani? Dikabarkan bahwa keluarga Juliana Marins ingin menuntut pihak tertentu. Namun muncul pertanyaan besar, siapa yang bisa dituntut? Negara Indonesia? Gunungnya? Pemandu lokal? Atau perusahaan tur ekspedisi? Untuk menjawab ini, kita harus memahami dulu perbedaan antara kelalaian dan risiko bawaan dalam hukum internasional dan lokal. Secara hukum Indonesia, pendakian gunung adalah aktivitas beresiko. Biasanya sebelum ikut ekspedisi, peserta menandatangani surat pernyataan resiko atau waiver of liability. Jika tidak ada kelalaian atau kesengajaan dari penyelenggaraan, maka tidak bisa serta-merta dituntut secara pidana atau perdata. Nah, contoh kelalaiannya apa? Contohnya adalah tidak menyediakan pemandu, mengabaikan standar keselamatan, tidak melakukan evakuasi sama sekali. Namun dalam kasus Juliana, pemandu justru berusaha menyelamatkan. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ini bisa menjadi bukti bahwa tidak ada unsur kelalaian fatal. Nah, bagaimana dengan hukum di Brasil? Orang tua Juliana bisa tetap mengajukan gugatan di pengadilan Brazil. Namun prosesnya akan melibatkan kerjasama antar negara. Biasanya pengadilan Brazil akan menilai apakah Indonesia atau pihak ekspedisi melanggar hukum secara universal. Misalnya kelalaian berat atau dalam bahasa Inggrisnya gross negligence. Namun proses ini panjang, rumit, dan belum tentu dikabulkan. Dari sudut pandang moral dan logika hukum, pemandu telah menjalankan tanggung jawabnya. Ia mengantar, memberikan instruksi istirahat, dan kembali untuk menyelamatkan Juliana. Tim evakuasi juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang perlu dicatat, Juliana sendiri tidak memiliki perlengkapan memadai untuk mendaki medan ekstrim. Sepatu dan pakaiannya tidak sesuai. Dalam hukum, ini disebut sebagai contributory negligence ketika korban juga ikut berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi. Apa yang harus pemerintah Indonesia lakukan? Menurut aku, pemerintah Indonesia harus mengevaluasi prosedur keselamatan ekspedisi resmi. Kedua, memastikan semua operator punya SOP jelas, terutama untuk pendaki asing. Memberikan pelatihan lanjut pada pemandu dan tim SAR. Dan yang paling terpenting, menjaga hubungan diplomatik dengan negara korban, dalam hal ini Brazil. Karena jika tidak ditangani dengan hati-hati, kasus individu ini bisa menjadi isu bilateral antara dua negara. Kasus ini adalah tragedi mendalam terutama bagi keluarga yang kehilangan anaknya. Namun dari sisi hukum dan fakta lapangan, belum ada bukti kuat bahwa pihak Indonesia atau pemandu lalai secara hukum.